Halo guys, nama saya Magal Fandino dari kelas 11 IPS Sekolah Anak Panah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai banjir. Apa tuh pengertian banjir secara umum? Pengertian banjir secara umum adalah suatu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Kemudian bencana banjir ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja. Daerah perdesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung, peristiwa banjir ini seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang seketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut dengan banjir bandang. Lalu yang kita akan bahas selanjutnya adalah penyebab banjir. Yang baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Hal berikut ini yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Yang pertama adalah topografi wilayah, di mana kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Dengan wilayah yang topografinya rendah atau datarannya rendah yang lebih beresiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua adalah intensitas curah hujan, yang dimana intensitas ini curah hujan yang tinggi atau dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino, di mana volume air di daratan ini akan meningkat karena tanah yang memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran-saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir tersebut. Yang ketiga adanya daerah resapan air. Area dengan resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya dengan perkembangannya pembangunan yang besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah ditutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Yang keempat adanya aliran sungai, di mana kelancaran aliran sungai ini pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk dan menghambat aliran air sehingga akan meluap ke daratan. Maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang kelima adanya kondisi hutan. Kondisi hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Nah, jika kondisi hutan rusak dan gundul baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Yang keenam adanya sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan resiko banjir. Misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Kemudian dampak dan kerugian dari terjadinya banjir tersebut, seperti bencana alam lainnya baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan banjir, tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, apa saja dampaknya? Yaitu kerugian materi, di mana arus banjir yang kuat dapat menyeret ataupun yang dilewati harta benda seperti kendaraan, rumah, dan materi lain dapat hanyut dan hilang terbawa arus.
Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang rusak. Sarana dan prasarana mobil atau lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Pemadaman listrik ini menjadi hal yang dilakukan oleh PLN untuk mengurangi resiko warga yang terkena sengatan listrik. Nah, sektor-sektor pelayanan publik juga akan lumpuh dan mengakibatkan tidak bergeraknya ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, dapat mengganggu aktivitas manusia, yang dimana genangan air ini akan mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat akan terganggu, perekonomian akan lumpuh, dan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan. Yang keempat, adanya ancaman penyakit. Adanya banjir ini akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak konsumsi. Selain itu, sampah-sampah yang hanyut terbawa arus banjir akan menimbulkan beragam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan. Setelah banjir surut, genangan-genangan air itu yang tersisa menjadi tempat favorit nyamuk. Nah, yang kelima, evakuasinya ada korban jiwa ya. Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia. Misalnya pada jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin, material-material yang padat dapat menghantam pemukiman warga yang menimbulkan korban meninggal. Nah, lalu pada saat kita mengetahui dampak-dampaknya yang mengerikan tersebut yang merugikan kita masyarakat alam yang kita pilih, maka dari itu kita bisa melakukan tips-tips ini untuk menghindari terjadinya peristiwa alam, bencana alam itu tidak banjir. Yang ada 5. Yang pertama adalah menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan aliran di danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Tujuannya itu adalah agar aliran itu tidak terhambat dan dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah membuat sistem pemantauan kegiatan banjir pada daerah-daerah yang terpantau banjir. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan pada daerah-daerah aliran sungai. Dengan tujuannya adalah untuk memaksimalkan area resapan tanah dan mencegah timbulnya erosi yang menyebabkan pendangkalan. Yang keempat, dengan membangun area tampungan air seperti tanggul atau waduk. Fungsinya adalah untuk membangun debit air yang meningkat serta dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber air ketika musim kemarau. Yang kelima adalah menyediakan area resapan air berupa ruang terbuka hijau, taman kota, atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air dan menjadi limpasan. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara untuk mencegah terjadinya banjir, kita akan memasuki panduan saat banjir, sebelum banjir, dan pasca banjir yang akan berguna buat kita yang sedang mengalami tersebut. Nah, yang pertama, sebelum menghadapi banjir, yang pertama adalah pantau berita atau informasi terbaru seputar banjir atau ramalan cuaca. Yang kedua, yaitu ketahui tanda-tanda peringatan dan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai siaga 4 dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah pahami rute evakuasi dan persiapannya. Yang keempat, ketahui kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Yang kelima adalah simpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Nah, yang kedua, kita memasuki panduan saat terjadinya banjir berlangsung. Yang pertama adalah segera menuju tempat yang aman telah ditentukan aparat berwenang atau cari lokasi yang tinggi. Kedua, cabut atau matikan alat-alat yang masih bersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang terkena air. Nah, yang kemudian ada jangan mengemudikan mobil menerobos wilayah yang banjir. Kemudian yang terakhir ada membersihkan dan siapkan tabungan air untuk berjaga-jaga seandainya saat kita kehabisan air bersih. Nah, setelah itu kita memasuki panduan pasca banjir. Yang pertama, hindari genangan air jika masih ada karena bahaya setrum listrik. Jika perlu, kita bisa mematikan saklar listrik PLN.
Yang kedua, saat membersihkan rumah, waspada binatang bahaya seperti ular yang sering hanyut saat banjir. Hindari area yang airnya baru surut, mungkin jalan itu bisa keropos dan ambles. Nah, kemudian dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan rumahan, pakaian dan makanan. Kemudian kita menghindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan relawan. Yang terakhir, jika menggunakan genset darurat, pastikan pembuangan gas jauh dari pintu atau jendela untuk mencegah banyak gas. Demikian apa yang bisa kita dapat dan bisa saya jelaskan kepada kalian dari pengertiannya, penyebabnya, dampaknya, dan apa yang kita bisa lakukan dan bantuan saat sebelum banjir, saat banjir, dan pasca banjir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa mencegah terjadinya banjir dengan tips-tips yang saya telah berikan, dan bisa menambah wawasan bagi kalian mengenai banjir tersebut yang memang rentan di Indonesia terjadi. Maka dari itu, ubahlah kebiasaan kita masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya banjir dari hal yang mudah, yaitu membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan reboisasi dan menanam tumbuhan hijau agar pencegahan banjir dapat dilakukan. Demikian presentasi saya dan penyampaian materi mengenai banjir. Thank you and see you next time. Bye.